Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Sama-sama saya undang kita akan bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita saat pada pagi hari ini. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Di antara segala manusia, kami ingin mendirikan Tuhan. Saat pada pagi hari kami datang menghadap Tuhan, merendahkan setiap hati dan hidup kami. Katakan Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia dan layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa, sujud kepadamu.
Berbahagialah segala bangsa, sujud kepadamu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layaklah segala bangsa, segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Engkau besar Ya Yesus Tuhan, Kaulah Yesus yang layak kami sembah. Kami akan memuji nama-Mu Tuhan, kami akan meninggikan nama-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, biarlah pujian kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Masih tetap diri Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, mungkin bisa lihat kiri kanan. Walaupun tidak terlihat, tetapi kita akan tahu dari mata kita, atau kita memberikan salam kita kepada saudara-saudara seiman kita. Kita percaya bahwa kita adalah umat yang diberkati oleh Tuhan, amin. Umat yang dilimpahi, terutama dengan setiap kesehatan yang Tuhan berikan. Sama-sama kita akan nyanyikan pujian ini. Aku diberkati, aku dilimpahi. Tuhan kita, Tuhan yang memberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setia Tuhan nyata bagi hidup kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan setia bagiku. Sama-sama dalam alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Katakan kita diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku
kita punya Allah yang hidup, Allah yang bangkit mengalahkan musuh kita. Allah bangkit bersorak sama-sama. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempatku. Allah bangkit bersorak. sorakan, Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. sekali lagi ya, sama-sama kita sorakan Tuhan kita. Allah bangkit, Allah bangkit bersoraklah. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita percaya ketika kita punya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang selalu dilimpahi oleh kasih-Nya. Kasih yang tidak dapat memisahkan kita dari Tuhan. Kasih yang selalu menuntun setiap langkah-langkah kita. Cinta Tuhan mengalir. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu?
kita akan berdiri katakan, biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Kami bersyukur cinta-Mu besar, kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Engkau Tuhan kami, Engkau mengorbankan hidup kami. Cinta-Mu mengalir, kasih-Mu membasahi kami. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang selalu ada bagi setiap kami. Saat kami melakukan kekuatan, saat kami jatuh Tuhan mengangkat kami. Dan Dialah Tuhan sepanjang hidup kami. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidup kami, di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, harapan. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya bagiku. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita, buat kasih-Nya yang besar di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu Tuhan sudah memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Sekarang waktunya kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa berbuah dan tertanam di kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan hormat hamba-Nya untuk tampil ke depan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi untuk kita semua. Bersyukur kembali kita bisa hadir bersama-sama pada saat pagi hari ini dan dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Kita bersyukur kita kembali boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat pagi hari ini juga terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya kembali oleh orang tua saya, gembala saya, untuk kita bersama-sama saya membagikan kebenaran firman Tuhan.
Kita akan belajar dari seorang raja yang mungkin jarang dibahas ya, tetapi saya kira masa pemerintahan raja ini tidak sebentar. Bahkan lebih lama daripada Daud, lebih lama dari Salomo. Raja Daud, Raja Salomo 40 tahun. Raja ini memerintah selama 41 tahun. Bukan waktu yang sebentar, waktu yang ya cukup panjang. Ya, kalau kita lihat di dalam raja-raja, ya, dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-15, satu Raja-Raja pasal yang ke-15, siapakah raja yang akan kita lihat pada saat pagi hari ini, pada saat hari ini? Raja-Raja pasal 15 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-24. Tentu kita tidak akan membaca bersama-sama. Kita lihat ayat yang ke-9. Dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. Dan dikatakan ayat selanjutnya, ayat yang ke-10, selama berapa lama? 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 41 tahun. Ya, kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, ya, selama 40 tahun, yang seperti tadi saya katakan, Raja Daud, Raja Salomo, lalu yang lainnya lagi Raja Yoas, itu 40 tahun. Nah ini Asa 41 tahun. Di dalam kitab Raja-Raja ini ternyata tidak cukup banyak diceritakan. Oleh sebab itu maka kalau kita lihat di dalam Alkitab yang seperti ini, nah ini ada mungkin di Alkitab kita juga yang gadget ada ya di bawahnya. Setelah judul tulisan Asa Raja Yehuda, di bawahnya tertulis 2 Tawarik pasal 14 ayat 1 sampai 5. Nah, itu ada cerita yang ternyata tidak diceritakan di dalam kitab Raja ini. Ya. Kita lihat di dalam kitab Tawarik, 2 Tawarik pasal yang ke-14. 2 Tawarik pasal 14 ayat yang kedua. 2 Tawarik pasal 14 ayat yang kedua. Nah, sebenarnya sampai ayat yang ke-15, lalu selanjutnya sampai pasal selanjutnya bahkan sampai pasal 16. Nah, itu cerita tentang Raja Asa ini. Cerita tentang apakah? Nah, dikatakan di dalam tulisan tebalnya, Raja Asa kemenangan atas Zerah, yaitu raja dari Ethiopia. Orang Ethiopia. Ayat yang ke-9 dikatakan, Zerah, orang Ethiopia itu maju melawan mereka, melawan Raja Asa dengan tentara sebanyak 1 juta orang dan 300 kereta. Kalau saya baca-baca 300 kereta, kira-kira minimal sudah pasti 1 orang. Setidaknya ada 2 orang untuk apa? Untuk pemanah biasanya, atau untuk orang yang berperang. 1 untuk mengendalikan. Kita katakan oke dah, minimal 1 orang. Jadi 1.300.000. Melawan berapa banyak? Di ayat sebelumnya kita lihat, ayat yang ke-8. Pasukan-pasukan yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak. Dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ini udah semuanya nih, udah pahlawan yang hebat lah. Nggak nyampe 600.000. Lawannya berapa? 1.300.000, 2 kali lipat. Tetapi dengan pasukan yang ya katakan seminimal yang ada pada saat itu, Raja Asa ternyata bisa meraih kemenangan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang memberi kemenangan. Kemenangan ini karena apa? Karena penghargaan kepada Asa atas penyerahannya yang begitu luar biasa, atas mengandalkan Tuhan yang begitu luar biasa. Dikatakan di ayat yang ke-11,
Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah." Dia katakan, saya ini lemah. Ya, menolong yang lemah terhadap yang kuat itu 1.300.000 minimal. Belum kalau 2 orang ya 1.600.000. 1.600.000 orang. Begitu besar jumlah yang dihadapi oleh Raja Asa. Tetapi dikatakan, "Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan melawan Engkau." Dia sadar bahwa saya ini yang gitu kecil. Saya lawan manusia aja udah rasa kecil, apalagi sama Tuhan, hadap Tuhan. Kekuatan yang dia rasakan begitu kecil ketika dia berserah kepada Tuhan. Dia bisa mengalahkan Zerah, orang Ethiopia ini, Raja Ethiopia ini. Raja Asa adalah raja yang kalau kita baca, raja yang sungguh luar biasa untuk mengobrak-abrik gitu ya bahasanya. Iman pada saat itu. Karena orang Yehuda sudah mulai melenceng, mendirikan patung, menyembah dewa. Dia hancurkan. Bahkan dikatakan emaknya nih, omanya, neneknya, itu dipecat dari pangkat ibu suri. Ya. Dikatakan di pasal yang ke-15 di dalam 2 Tawarik, kalau kita lihat, nah kita kembali kepada 1 Raja-Raja pasal yang ke-15 tadi. Ya. 1 pasal 15 ayat yang ke-13. Dikatakan di ayat yang mulai dari ayat 11 ya sebenarnya, 11, 12, 13. Saya bacakan dari ayat yang 11 secara cepat. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran di negeri itu, dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Ayat 13. Bahkan ia memecat Maaka neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat apa? Membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Dia berani untuk melakukan apa yang sungguh-sungguh benar, sekalipun itu bagian dari keluarganya. Kamu gak benar, udah pecat. Raja yang dikatakan, saya bisa katakan luar biasa. Tetapi, nah inilah permasalahan mulai muncul ketika sudah 35 tahun dia melakukan hal yang begitu baik, begitu benar. Nah, ayat yang kita kembali kepada kitab 2 Tawarik pasal yang ke-16 sekarang, ayat yang pertama. Nah, pada tahun ke-36 pemerintahannya Asa, majulah Baesa, raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda, melawan dia. Ia memperkuat Rama. Nah ini, Raja Asa mengalami kendala yang berasal dari, ya padahal yes, sama-sama daerah Israel, tetapi pada saat itu terbelah 2 kerajaan itu, utara dan selatan. Nah, Yehuda dipimpin oleh Raja Asa, sedangkan 10 suku ini dikatakan sebagai Israel, dipimpin oleh Baesa. Nah, Baesa memperkuat Rama, kota Rama. Ini terletak sekitar 15 km dari Yehuda. Nah, tujuannya kemungkinan besar penafsir mengatakan ingin mencegah perdagangan, ya, lalu lintas perdagangan ingin dicegat, lalu perjalanan umat yang ingin berziarah ke Yerusalem itu, nah ini dicegat, nggak boleh. Pada saat itu Asa merasa takut, merasa aduh gimana nih perdagangan saya, nanti ekonomi saya bisa nggak berjalan.
Seperti kita mungkin sekarang, aduh lockdown, PSBB, usaha saya stop. Asa yang pernah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa ketika melawan tentara Ethiopia. Lupa begitu saja bagaimana dia harus kembali berserah. Nah ini, ada beberapa hal yang kita bisa renungkan. Nah, yang pertama kembali pada tadi peristiwa awal, yaitu bahwa Asa mempunyai keteguhan hati untuk Tuhannya. Keteguhan hati, hal yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan karena lingkungan sekitar kita, tetapi dari dalam muncul keluar. Itu yang seharusnya terjadi. Ya, keteguhan hati bukan karena banyak orang mendukung kita. Sekalipun tidak ada yang mendukung, seperti tadi Raja Asa, tentaranya hanya 600.000 kurang. Sedangkan lawannya lebih dari 1 juta. Punya perlengkapan yang lebih oke, kereta perang. Tetapi ketika dia berserah, ketika dia teguh hati untuk tetap beriman kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi? Kemenangan yang luar biasa. Kegigihan yang dia lakukan juga untuk katakan memutar balikan tren atau katakan sesuatu yang viral pada saat itu, yaitu apa? Penyembahan berhala, ya kan, viral. Bahasa sekarang itu udah lagi tren, lagi naik daun. Tapi dia bisa balikan, putar balikan. Dia bisa kembalikan. Ya. Dia bisa kembali membawa orang Yehuda pada saat itu untuk kembali ingatkan, ingat loh, kamu ini punya Tuhan. Kamu ini punya Tuhan yang dulu nenek moyang kita ini dibawa dari perbudakan ke, kalau bahasa sekarang seperti itu. Diingatkan kembali, kamu tuh pernah ditolong Tuhan loh. Kita memang sekelompok orang yang kecil, katakan minoritas. Tetapi walaupun demikian, kita memiliki tugas yang tidak mudah memang. Yaitu apa? Menggarami sekitar kita. Melihat, memberikan rasa yang berbeda kepada sekeliling kita. Ketika kita lihat, oh itu tuh si bapak ini, oh iya si engkau ini, oh iya si ibu itu, si enci ini. Oh iya si abang itu. Dia berbeda. Tetapi memang tidak mudah. Yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri, termasuk kepada saya pun, adalah apakah kita ini bisa menjadi rasa yang bisa memberikan rasa yang berbeda, atau kita ikut tenggelam, ikut arus dunia. Ya udahlah, sekarang mah begini, ya udah begini. Sekarang mah trennya apa sih trennya? Ikut sesuatu yang salah, mungkin yang rasanya aduh ingin cepat kita memiliki penghasilan, ingin cepat memiliki tabungan secara instan. Instan pun ada waktunya. Ya. Petrus 1 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12 kita akan lihat. 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12 saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Sungguh-sungguh. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ayat 12. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Nah, firman Tuhan pada saat ini sama seperti Rasul Petrus katakan, bermaksud apa? Mengingatkan. Sekalipun kita udah terima, udah pegang iman kita kepada Tuhan Yesus, saya mau ingatkan kembali Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang besar.
Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup. Apakah mudah? Iya Sandi, kamu mau ngomong gampang. Iya Bapak Ibu, saya mau cerita. Ya setelah, ya nggak usah diceritakan tour travel, udah bikin sedih hancur hati gitu kan. Orang mau terbang kemana sekarang, ya udah paling dalam negeri. Itu pun sangat jarang. Beberapa orang yang saya ya sudah biasa beli ke Medan WA gitu kan. Sekarang udah lewat WhatsApp. Terima kasih yang masih ya membeli gitu kan. Tapi lebih daripada itu Tuhan membuka jalan lain, yaitu jual beli mobil. Nah, 1 bulan ini Tuhan ya berikan satu merek mobil gitu kan yang memang cukup digemari pada saat ini. Kita katakan X gitu kan. Nah, selama 1 bulan ini puji Tuhan udah sama-sama merek X sama 4 mobil gitu kan. Tapi masalahnya peristiwanya berbeda-berbeda. 1 minggu pertama tahun 2018, warnanya hitam, saya sebutkan, kilometer baru 20.000, cakep harga. 1 minggu puji Tuhan, yang beli siapa? Showroom. 2 minggu, minggu kedua gitu kan, sama X juga, warnanya beda, warna silver, warna hitam juga, sorry, warna silver tahun sama 2018 tapi kilometer 6.000. Cakep, 1 minggu puji Tuhan terjual. Yang ketiga 2019 tapi kilometer cukup tinggi, hampir 30.000. 1 minggu jual puji Tuhan. Yang beli siapa? Kecuali yang silver pemakai semua showroom beli. Nah, udah lepas. Nah, yang terakhir sama X juga. Tahun sama, kilometer masih 4.000. Udah 2 minggu apa 3 minggu hampir. Itu seperti yang istri saya pernah ceritakan di minggu-minggu lalu. Ini cukup sulit. Ya. Ada orang mau janjian ya nanti ketemu ini. Ditunggu besok kagak datang gitu kan. Kita udah mau pulang di dalam mobil udah, ya tahu sendiri. Kalau saya pergi segambrengan gitu kan. Istri anak 2 belum itu tuh tas dan lain sebagainya. Udah kayak pindah setengah rumah gitu. Udah di dalam mobil, bisa tuh dia WA. Pak, iya saya jadi besok yang mau lihat. Benar nih Pak, gitu. Kita telepon. Oke, udah kita turun lagi. Taunya besok, aduh Pak maaf nggak bisa ada tamu. Saya udah Senin aja deh Pak, saya ke Kerawang. Udah akhirnya singkat cerita kagak jadi orang ini. Dan terakhir akhirnya ada juga udah 1 bulan ini showroom juga. Pak gimana nih? Ya udahlah Pak, kalau mau sekian, ada orang yang mau lihat besok. Memang ada yang mau lihat. Harga sekian. Biasa showroom pasti rendah gitu kan. Yang ini pun sama, saya mau jual lagi, cuman ya beda lebih tinggi 1 juta. Akhirnya datang singkat cerita dan entah kenapa istri saya diberi oleh Tuhan juga, ya katakan tak, pokoknya cukup keras menahan, udah tinggal 1 juta nih, udah sih bilang udah dah kita lepas aja deh. Dia bilang, ya ini mobil ya banyak dicari orang gitu kan, kira tahan 1 juta nggak mau. Oke, orang itu juga udah, ya kan di chatnya udah sekian udah oke. Akhirnya udah ingat cerita nggak mau, udah dia pulang, nggak sampai 1 menit kita ngobrol gitu kan. Setelah dia pulang langsung, kamu gimana sih gini. Akhirnya ya udahlah, terserah kata Iza. Udah akhirnya saya chat lagi gitu kan, Pak oke Pak sekian. Nggak sampai 5 menit, harusnya dia masih ada di mana Bapak, setidaknya di Resinda. Ya, ataupun ya oke lah, misalnya dia udah keluar Resinda, udah menuju pintu tol, itu sekitar waktu nggak lama, 2 menit nggak sampai. Saya coba lihat untuk benar-benar, ini, ya, dia datang ya sekitar
3 menit. CWA dia udah nggak baca, ambles. Sepertinya kemenangan gitu kan, kemenangan. Kalau kita, saya berhasil jual mobil, kemenangan yang di depan mata udah hilang. Keuntungan yang di depan mata hilang, pergi. Dan pada saat itu kita, jujur saya katakan, belum mesbah. Akhirnya setelah berapa lama itu kan saya berdiam, merenung. Saya nggak tanya tuh isi saya tuh, udah diam-diam aja di kamar. Secara hati kesel gitu, sedih. Udah deh, yuk kita doa dulu. Kita mesbah keluarga. 6 coba. Saya main piano. Nggak bisa saya nyanyi lagu yang, aduh Tuhan Yesus baik, susah. Sampai saya sambil mau nyanyi gitu, sambil ya ada saat-saat penyembahan saya nggak bisa nyanyi lagu yang ada kata-kata Tuhan Yesus baik, itu nggak bisa loh Ibu. Cuman gara-gara itu saya tanya, Tuhan baik ya. Oke, Tuhan sudah menolong saya waktu yang lalu, tapi saat ini udah di depan mata, ya udahlah, oke lah. Dikit pun lepas. Saya nggak bisa. Saya cuma bisa ingat ketika itu, sebelumnya saya lihat firman Tuhan ya, seorang pastor. Dia katakan kalau kita mengalami sesuatu yang rasanya sulit, tetapi kita bisa mengucap syukur. Nah ini, saya kembali ingat, oh iya, Om Kartono yang sering khotbah itu kan, iya ketika kita mengalaminya, tetapi apakah gampang? Enggak gampang. Saya nggak bisa. Saya cuma bisa nyanyi lagu ini. Coba. Kami mamu, sambil saya main piano. Jika besar, itu yang bisa saya nyanyikan. Sambil saya tanya, Tuhan, ajaib Tuhan. Katanya Tuhan yang ajaib, mana? Saya benar-benar tanya. Ajaib Tuhan. Saya nyanyi. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Tuhan memang Kau ajaib. Tapi saya nggak lihat keajaiban Tuhan saat ini, saya bilang. Saya pada situ belum bisa berkata memang Tuhan Yesus baik, belum. Tetapi saya bisa mengucap syukur, terima kasih udah Tuhan masih kasih kita kesempatan, ada hidup, ada bisa napas, bisa nikmatin sesuatu. Tapi untuk saat ini Tuhan, saya bilang saya mau lihat Kau ajaib. Mungkin kelihatannya seperti menantang, tapi saya bilang Tuhan, saya tahu Engkau yang Allah yang ajaib. Saya tanya, apalagi yang mesti saya belajar Tuhan? Apalagi? Oke, saya mau bawakan ini. Teguh. Mungkin Bapak Ibu berpikir, aduh Sandi gara-gara itu, saya nih udah ditinggal suami, udah ditinggal istri misalnya. Lalu setelah itu oke, bisa kembali kita rukun. Belum saya sakit nih Sandi gini. Kamu mah, iya memang. Saya bilang mungkin beratnya beban yang saya bisa katakan yang saat itu saya rasakan pasti berbeda dan yang kita rasakan berbeda. Tetapi yang saya mau berikan adalah tidak peduli seberapa keras kehidupan ini, tidak peduli seberapa usia kita pada saat ini, kalau kita tidak teguh hati iman kita bisa goyah. Oleh ekonomi, oleh masalah keluarga, masalah hal yang kecil, mungkin bagi yang belum ada pasangan bisa juga pengaruh.
Bagi yang sudah bekerja lalu tiba-tiba karena pandemi ini harus stop, bingung mau usaha apa, itu bisa meruntuhkan iman kita. Itu bisa meruntuhkan iman kita. Tetapi ingat Bapak Ibu, Paulus memerintahkan kita di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-27 untuk kita menjalankan perlombaan kehidupan kita ini dengan baik. Ya. Di dalam Injil, keempat Injil, Yesus berkata, teguhkanlah itu hanya kepada satu orang, yaitu perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Kita lihat ayatnya di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-22. Matius pasal 9 ayat yang ke-22. Dikatakan, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Teguhkanlah hatimu. Tahan. Apakah gampang? Tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi mari, firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita bahwa iman kita akan menyelamatkan kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sampai kita dipanggil kalau kita teguh. Itu yang pertama yang bisa kita pelajari dari Asa. Lalu selanjutnya adalah ketika Asa sudah sungguh hebat, ya. Nah, ini yang tadi saya katakan, Asa menghadapi masalah ekonomi, ya. Jalur perdagangannya ditutup, untuk orang berziarah ke Yerusalem enggak bisa juga, ditutup oleh Baesa. Padahal Baesa seberapa sih? Tetapi ini yang dilakukan oleh Asa. Dia melakukan tindakan bodoh. Tindakan yang bodoh. Dikatakan apa yang dilakukan oleh Asa? Kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-2. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan. Dari rumah Tuhan dia keluarin, dan dari perbendaharaan rumah aja, dari dia sendiri, dan mengirimkannya kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsyik. Maksudnya apa? Nah ini ayat 3. Ada perjanjian antara aku dan kau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Mari batalkanlah perjanjian dengan Baesa, supaya ia undur daripadaku. Akhirnya apa? Akhirnya Ben-Hadad justru menyerang Baesa. Karena apa ini? Emas, perak dikasih semua. Nih persembahan untuk kamu, tolong saya dong. Nah, dia mengandalkan manusia, mengandalkan apa yang ada pada dia. Padahal emas-emas itu dikatakan di ayat sebelumnya, ya, di pasal yang ke-15 ayat 18 dikatakan ia membawa persembahan kudus ayahnya dan persembahan kudusnya sendiri ke rumah Tuhan. Yaitu apa? Emas, perak serta barang-barang lain. Nah, emas perak ini udah hasil persembahan orang-orang, persembahan dia juga untuk bait Allah, tapi dia keluarin lagi untuk ngandelin kekuatan orang lain. Apa yang sudah kita kumpulkan jadi payah karena tindakan, saya katakan, maaf kata, bodoh. Tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Asa. Kalau dia ingat terus, teguh terus, ceritanya berbeda. Tapi ya inilah kehidupan. Pada tahunnya ke-36, ya, pada sudah 35 tahun dia baik, bagus. Bukan waktu yang sebentar, lama. Udah tinggal dikit lagi, karena kita tahu endingnya 41 tahun. Mungkin kalau dia, nah kita nggak tahu lah. Nah ini. Terkadang untuk sesuatu yang lain kita bisa
lakukan. Waktu untuk Tuhan kita relakan demi pekerjaan kita. Waktu untuk Tuhan kita relakan dengan alasan keluarga saya harus diperhatikan. Yes, saya katakan memang. Keluarga memang harus diperhatikan juga. Jangan keluarga pelayanan oke, sip gitu kan. Wah, sering pelayanan, baik mimbar, baik nyambut tamu, kolektor, apapun itu, dia bisa semua. Tetapi keluarganya hancur amburadul. Itu juga nggak bagus. Tetapi jangan sampai waktu kita, wah sekian jam kita bisa bekerja, setengah jam kita waktu Tuhan ada enggak? 1 jam kita berdoa, menyembah Tuhan, baca firman misalnya. Enggak perlu dalam waktu 1 jam full, enggak. Bisa pagi kita 10-15 menit, lalu nanti di tengah siang-siang kita ada waktu senggang, kita baca lagi firman Tuhan. Keluarga padahal Tuhan yang berikan. Kerjaan juga Tuhan yang berikan. Anak juga Tuhan yang berikan. Kalau semua itu Tuhan ambil, bagaimana? Tapi ya inilah, seringkali mungkin sebagai manusia Tuhan bisa nyanyi ini kali ya. Mengapa selalu aku yang mengalah? Ini lagu dunia. Tapi mungkin Tuhan, kenapa gue yang harus terus ngalah sih sama kamu manusia gitu kan? Tak pernah kau berpikir sedikit tentang hatiku. Mungkin Tuhan bisa nyanyi itu kali ya. Manusia, kenapa sih lo kamu? Kenapa sih aku yang harus selalu ngalah kata Tuhan? Udahlah, oke lah, kasih. Atau mungkin kita yang harus nyanyi supaya kita ngalah. Sedikitlah mengalah, lebih banyaklah mengalah. Waktu-waktu yang Asa sudah lewati selama 35 tahun di akhir hidupnya, sungguh disayangkan. Memang tidak mudah, saya katakan. Waktu untuk kita, saya kira kita bekerja mungkin jam 8, oke. Sampai jam berapa sih? Jam 5. Berapa jam itu? 8 jam misalnya. Lalu, ya habis itu makanya saya gunakan untuk keluarga. Untuk Tuhan, nanti dulu ya. Itu kan nanti ada hari Minggu, 1 jam saja. 1 minggu 1 kali bagus, kata Tuhan. Ya, lu 1 minggu 1 kali ketemu gue ya. 1 minggu coba kamu 1 kali makan, cuman 1 kali. Minum 1 kali, bagaimana? Cas deh nih HP, yuk 1 minggu 1 kali aja. Habis itu sisanya kagak hidup, bisa hidup kita. Waduh, kelimpungan. Sama kadang seperti itu juga. Pernahkah kita berpikir, aduh Tuhan saya kelimpungan tanpa baca firman Tuhan. Tuhan saya kelimpungan tanpa Tuhan pimpin. Kita lebih kelimpungan, aduh gimana HP saya, aduh HP saya cas, habis tinggal 2%. Padahal yang menyertai kita selama ini adalah Tuhan. Yang menolong kita selama ini adalah Tuhan, bukan ini. Mudah? Memang tidak mudah. Tetapi mari kita bersama-sama teguh hati. Seperti Yeremia 17:5 ayat katakan, yaitu terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi ternyata tidak hanya sampai di situ. Kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang kelima. Coba ya, secara cepat ayat-ayat terakhir.
Nah ya, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi ternyata tidak hanya berhenti stop di situ. Lalu ada selanjutnya, ini yang jarang diperhatikan. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ketika kita bersandar pada satu hal, tolong dong. Lalu kita lihat, misalnya kalau ya katakan di bis gitu kan, kalau mungkin dulu waktu kuliah, nah itu di bis, saya cari sandaran di mana nih yang enak ya. Ketika ini udah mulai nggak enak, nah saya cari sandaran yang lain. Aduh, mana ya? Tapi kepada Tuhan tidak bisa begitu. Ketika kita rasa Tuhan mana Tuhan kok nggak nolong? Tuhan apa nggak tahu nih saya sekarang udah berhenti kerja, saya harus usaha apa? Tuhan nggak tahu toko saya sepi ya? Tuhan tahu. Tuhan nggak tahu anak-anak saya gimana? Tuhan tahu. Tuhan nggak tahu saya sama suami sama istri gimana? Tuhan tahu. Tapi terkadang kita ingin lebih mencari sandaran yang lain. Ingin mencari sandaran yang lebih bisa kita rasakan. Coba kalau Bapak Ibu nggak kerja, misalnya kita kerja sama orang lain di kantor, suka-suka kita. Hari Senin saya datang, hari Rabu saya nggak datang, hari Jumat nggak datang lagi. Nanti 1 minggu rajin, 1 minggu diapain Bapak Ibu? Pecat. Itu kita rasa. Tapi kalau sama Tuhan, aduh Tuhan maaf ya, minggu ini saya nggak bisa ke gereja, benar. Ini anak-anak saya mau jalan-jalan. Aduh Tuhan nggak bisa nih, beneran sakit, Tuhan sakit batuk. Kalau Tuhan mungkin seperti waktu dulu berbohong langsung, aduh gawat, jangan. Kalau kita lakukan salah sedikit, waduh, saya kira mungkin saya juga udah nggak di sini. Tetapi Tuhan itu ya itu tadi saya katakan selalu mengalah, selalu ya udahlah nak kamu. Tapi saya ingin kamu belajar nak, jangan jadi anak-anak terus. Memang kita anak Tuhan, tapi anak Tuhan yang bertumbuh. Pengenalan kita akan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, Saudara sekalian yang hadir pada saat hari ini ataupun yang secara online, kita belajar dari Raja Asa bahwa dia seorang yang teguh hati. Kita juga belajar jangan sampai kita melakukan tindakan bodoh, tindakan yang udah kita capek-capek nih ngumpulin buah iman kita, tetapi karena perbuatan kita juga. Sebagai ayat yang terakhir, Petrus mengingatkan bahwa oleh sebab itu kita yang sudah beriman yang teguh. Nah ini, Petrus mengingatkan di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dikatakan, 2 Petrus 3 ayat yang 17, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan, nah ini, jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Pegang terus iman kita kepada Tuhan Yesus. Pegang teguh sampai akhir hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan sebuah lagu. Sampai akhir hidupku. Ini Tuhan kami berserah padamu.
Jangan jadi kami menjadi karya yang indah di hadapan ini aku percaya. percaya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkan Kuasamu Tuhan, Roh dasar menguatkan kami. berharap. Kami terus berharap kepada Tuhan. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ini aku berserah ya Tuhan. Kini aku percaya. Kami mau percaya Tuhan. Tiada Sungguh bahwa tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. bagimu kuasa-Mu, kuatkan-Mu. Dalam kuasa Tuhan terus menguatkan kami. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mau terus mengikuti Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami tahu tidak mudah Tuhan menjalani kehidupan saat-saat ini. Kami tahu pengiringan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Iman kami yang terus kami mau belajar untuk teguh sampai akhir hidup kami. Jangan sampai kami melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang membuat Tuhan sedih di tengah perjalanan iman kami. Sungguh Tuhan tidak mudah memang, tetapi kami mau percaya bahwa rancangan Tuhan sungguh baik bagi kami. Rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Adalah sungguh baik tangan Tuhan. Kami mau belajar meyakini, kami mau belajar percaya. Biarlah Tuhan menolong setiap kami, hamba-Mu sendiri dan setiap umat-Mu dimanapun berada. Tuhan, kami mau terus memegang teguh iman kami kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan berjalan bersama dengan kami dan kami boleh meraih kemenangan demi kemenangan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebagai penutup, ya silakan duduk Bapak Ibu. Ya, mengakhiri tadi kesaksian saya. Dan pada akhirnya satu orang ada yang itu sore, sudah sore sekitar jam 3 atau jam 2, jam 3 dia tanya, oke, harga sekian, iya, bisa kurang nggak? Aduh Pak, udah murah. Oke, tapi saya di Jakarta. Ya udah Pak, saya nggak apa-apa, saya ke Jakarta. Dia belum DP, ya saya percaya dia juga percaya dan Tuhan membuat indah sungguh pada akhirnya. Tetapi perjalanannya bisa gampang? Memang tidak bisa. Tetapi mari Bapak Ibu, kita mau yakini, pegang terus iman kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Sandi Yohanes. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari. Ada beberapa pengumuman.
Terima kasih untuk setiap apa yang sudah Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat tabur, baik untuk persepuluhan, untuk dana misi, untuk dana sosial. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu yang memiliki anak di gereja anak The Hope Generation, hari ini setelah ibadah dan ibadah raya kedua, bagi yang memiliki tabungan bisa untuk mengambil kepada saudari Mesia dan saudari Christine. Ya, lalu tabungan kaum wanita juga akan dibagikan minggu depan tanggal 22 Desember. Lalu ada pengumuman untuk Natal umum gereja kita. Saudara Kelvin untuk tampil ke depan. Tidak ada. Oke, sepertinya Cilia, Ibu Lia. Oh iya, Ibu Lia. Terima kasih buat waktunya, Serdi. Saya mau mengumumkan kalau pada tanggal 13 Desember nanti gereja kita akan mengadakan ibadah Natal. Dan untuk di Karawang tanggal 20. Saya akan umumkan untuk susunan kepanitiaan untuk di gereja yang di Dengklok ya, nanti yang di Karawang oleh Ibu Imel. Ketuanya saya sendiri, Wakil Ketua Ibu Evi, Sekretaris Saudara Christine dan Kelvin, Bendahara Bapak Agus Susilo dan Bapak Supriyacang. Untuk acara Saudara Serdian dan tim, perlengkapan Bapak Budi atau Bapak Kekeng ya, dan tim keamanan Bapak Kartono. Di sini asyar dan kolektan kami gabung. Kami minta 3 keluarga untuk Bapak Arifin Sinaga, Bapak Ook Saputra dan Bapak Sihombing. Untuk konsumsi 3 keluarga juga, Bapak Hanlim dan Ibu, Bapak Hedi Suaryo dan Ibu, Bapak Lilim dan Ibu. Ibadah pada tanggal 13 Desember nanti terbagi menjadi 3 bagian, di jam 2:30 sampai jam 4, jam 4:30 sampai jam 6 sore, jam 6:30 sampai jam 8 malam. Nanti pendaftaran akan dibuka untuk jemaat yang akan ikut ibadah Natal di akhir November ini. Nanti pendaftaran bisa ke saudara Christine atau Kelvin. Dan per ibadah itu maksimal 75 orang. Diharapkan yang untuk ikut ibadah Natal ini orang tua atau umum. Kenapa? Karena kita maksudnya untuk anak-anak maupun Joygen itu ada ibadahnya sendiri. Dan pada ibadah Natal nanti kita membutuhkan dana untuk di ibadah di Karawang maupun di Rengas Dengklok itu kurang lebih 50 juta, 40 sampai 50 juta. Kenapa sampai ada anggaran sebesar itu? Kami panitia sudah merapatkan akan membagikan paket nasi. Ada beberapa yang akan kita rapatkan, dan kita akan memilih yang terbaik untuk jemaat. Dan selain kita memberikan konsumsi, kita juga akan memberikan cenderamata untuk jemaat, juga untuk Bapak dan Ibu Gembala. Adapun biaya yang lain, acara dan keamanan. Kami meminta dukungannya dari jemaat supaya ibadah Natal ini dapat berjalan dengan baik. Doakan kami. Dan nanti amplop persembahan Natal bisa diambil di belakang. Sudah disediakan oleh Christine dan Kelvin. Terima kasih waktunya, Serdi. Sama-sama kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita saat pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Terima Kasih. Terima kasih
Saudara kekasih Tuhan Yesus, tadahkanlah tangan imanmu, serta terimalah berkat Allah, yaitu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang dari Allah Bapa kita di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara pulang. Berkat Allah Tritunggal ini terus menyertai saudara mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita tutup ibadah raya pertama ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.